Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Jadi apa yang akan kita bahas pada malam hari ini merupakan pertemuan kedua ya teman-teman. Materi kedua dari yang kemarin itu kan, kalau yang di pertemuan pertama Live Rabu itu tentang esensi eksistensi. Nah, ini lanjutannya teman-teman dengan judul namanya Kesadaran Keberlimpahan. Yang isinya tuh kita membombardir atau kita hancurkan dulu belief kita yang lama. Atau kita lebih tepatnya saat ini, malam ini itu kita sadari apa itu belief. Yang dimaksud dengan belief itu apa. Ya. Nah, karena berhubung aku nggak tahu ya, teman-teman pada malam hari ini itu lebih banyak yang dalam tanda kutip tuh masih berkeyakinan terhadap agama, nanti aku juga bisa jelaskan versi agama, misalnya keberadaan surga gitu ya, neraka dengan keyakinan, atau di sini teman-teman skip aja yang penjelasan gitu. Lebih maunya tuh yang kesadaran aja, tanpa perlu kita bahas soal-soal surga neraka ya. Karena itu penting juga sebenarnya, karena kita harus sadari bahwa dengan kebijaksanaan posisi kita berada di lingkungan kita ya, di negara apa, kita tuh harus tahu audiens dan apa yang sebenarnya udah kita alami. Doktrin ya, dogma yang selama ini kita jalani. Ya, sebagai negara berkembang, otomatis ya kita pasti lebih sering mengenal dengan istilah dogma, doktrin. Itu dari kecil kita masuk. Kayaknya agak sulit ya mencari orang-orang, kecuali memang dia itu yang tidak lazim ya, yang bisa dikatakan 1% gitu-gitu. Tapi kalau secara lazimnya, ya apapun agamanya, pasti akan mengenal istilah-istilah seperti kehidupan setelah kematian, surga, neraka gitu pasti. Nah, jadi di malam ini tuh kita akan bahas bukan surga nerakanya, ya. Selamat malam Kak Novi ya. Bukan soal surga nerakanya, tapi kalau misalnya mau request juga kita akan bahas tentang itu, terutama misalnya dari sudut pandang agama. Tapi sebenarnya kita bukan soal itunya, surga neraka ya, tentang belief-nya. Nah, oke? Kita buka dulu teman-teman. Jadi sebagai pembukaan ini, kita belum buka materi yang kedua pada sekarang ini. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain di sekarang ini, di malam hari ini, itu nanti kita mulai jam 20:20 ya. Jam 8:20. Nah, sekarang kan masih 20:06 nih. Jadi kita santai-santai dulu ya. Dan kita coba sambil mengulang kembali apa yang kita diskusikan di minggu yang lalu atau Rabu yang lalu apa. Ya, kalau masih ingat ya, eksistensi. Jadi inti daripada materi malam Rabu yang lalu itu apa? Mengenal atau mengakui kita sebagai kehadiran yang mutlak. Ya, eksis. Ya. Kemarin juga kan kita bahas kalau misalnya sering menyalahkan diri sendiri, misalnya gini lah. Contohnya adalah misalnya introvert, dia merasa introvert, berarti dia nanti takut disalahin orang lain ya. Terus misalnya kalau punya masalah, kenapa hidup ini terjadi padaku gitu, dan lain sebagainya, atau nanti takut ketemu orang lain, punya trauma dan lain sebagainya, itu menyalahkan dirinya sendiri dan bahkan cenderung tidak asik ya, atau merasa asing dengan orang lain atau dengan fenomena yang ada di luar ini. Padahal kita semua tuh tidak didesain untuk begitu, tidak didesain untuk separasi teman-teman. Jadi pada saat yang di Rabu lalu itu kita sudah membahas tentang eksistensi. Nah, sekarang kita di malam hari ini kita akan sudah mulai bahas belief. Nah, karena kemarin kan kita nggak bahas belief, belum. Ini semua kalau kita ini ya, kita rangkum, terutama teman-teman yang masuk grup kan sudah enak tuh, sudah bisa baca-baca ya materi apa aja yang akan kita bahas. Oh iya, sambil kita juga nih boleh komen-komen ya sebelum kita mulai. Karena kalau udah komen, karena kalau kita udah mulai nggak bisa komen lagi. Pertanyaannya akan ku skip sampai nanti dijawab di akhir sesi tanya jawab. Nah, jadi sekarang silahkan komen-komentar dulu ya sambil kita nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Karena ini penting, jadi kita mulainya di 20 menit setelah ini. Biar teman-teman tuh nggak ketinggalan materinya. Materi malam hari ini tuh termasuk materi yang jos ya. Apa istilahnya, bagus lah.
Oke, tadi apa? Coba lihat dulu. Kok aku dendam sama temanku sampai pengen dorong dia ke jurang? Ya nggak apa-apa, it's okay. Dendam itu divalidasi, jangan merasa ada kayak dendam ini buruk ya. Itu merupakan ekspresi dan perasaan yang butuh diakui dan divalidasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan yang emosi dan perasaan. Cuman kita akan bahas kenapa itu bisa terjadi, kenapa dendam itu bisa terjadi. Kan berarti ada kejadian yang tidak nyaman dan kejadian yang menyakitkan. Nah, setelah itu kita akan bahas ya, membahasnya nggak malam hari ini sih. Ini udah sering banget kita bahas soal dendam, soal perasaan, soal pendaman gitu ya. Cuman kita bahas di sini singkat aja. Jadi setelah kita sadari dan akui, kita validasi bahwa kita tuh dendam dan dendamnya itu ke siapa, karena apa, ya. Untuk siapa dendam ini, setelah itu kita validasi, ya, kita akui secara total apa aja yang dilakukan oleh tubuh kita, apa aja sensasi yang dirasakan ketika kita sudah dendam gitu ya. Siapa nih, Kak Uki ya. Nah, setelah seiring berjalannya waktu kita berlatih ya, mengakui dan memvalidasi dendam, kita akan tumbuh pelan-pelan kesadaran yang sampai kapan kita tuh mau dendam seperti ini. Karena dengan kita dendam, perasaan-perasaan yang terus kita pendam gitu ya, kita tumpuk, itu akan menjadi sebuah rasa sakit yang lebih berdampak di kemudian hari. Bahkan nggak berhubungan dengan dendam dan orang itu, bahkan akan menarik hal-hal yang lebih nggak enak lagi di masa depan ke kita. Nah, itu nggak enaknya kalau kita menyimpan hal-hal yang demikian seperti dendam. Makanya bukan berarti aku bilang sekarang langsung lenyapkan dendamnya, ikhlas, Kak. Itu bohong, itu bullshit. Nggak ada istilah begitu, nggak ada istilah tiba-tiba harus sabar, tiba-tiba harus ikhlas. Itu nggak ada, itu semua proses. Nah, yang aku bisa jelaskan adalah akui bahwa ini perlu divalidasi. Semua perasaan itu adalah ekspresi daripada kesadaran kita yang butuh divalidasi, yang butuh diakui. Bagaimana cara memvalidasinya? Bukan dengan diekspresikan seperti marah, banting meja, banting barang, bukan dengan pengalihan, kita alihkan marahnya ke siapapun gitu ya, atau ke benda, atau misalnya jadi perilaku kita yang menjadi pola seperti jadi belanja, jadi suka makan, atau kita tekan-tekan terus, enggak, tapi kita sadari secara total. Yang artinya kalau misalnya pakai satu praktek yang utama adalah duduk diam, memikirkan secara total pendaman itu, rasa dendam itu kurang lebih 3 menit di hari itu. Jadi setiap hari ya, di hari itu memikirkan 3 menit, bukan mikirkan ya, disadari, dirasakan secara total dendamnya. Nah, setelah dendamnya itu dirasa sudah oke-nya tuh terasa ya sampai ujung kaki, sampai ujung kepala ya, gremetnya. Setelah itu selesaikan, lupakan, berkegiatan sehari-hari. Lupakan soal dendam itu. Walaupun memang masih ada dendamnya. It's okay, gitu. Ya, untuk sementara gitu dulu. Karena ini bertahap dan berproses. Kak, kalau lagi dimaki orang di hati masih kerasa sakit, normal nggak? Ya normal. Kan dimaki-maki, ya. Ya normal. Nah, normal kok. Nggak masalah. Ya, kalau pertanyaannya itu aja, jawabannya normal. Ya kita dimaki-maki, dimarahin, ya sakit hati ya normal kan? Kan normal. Ya. Kalau misalnya tanya ke aku sakit hati nggak? Tergantung ya, relatif. Itu relativitas, tergantung juga. Tapi di hari itu juga selesai gitu. Karena kita sudah bisa mengalami dan menyaksikan si emosi yang turun dan tenggelam itu, termasuk segala kejadian dan fenomenanya. Tapi kalau misalnya secara umum, ya sakit hati aja, nggak apa-apa, normal. Selama kita sadari itu dan tidak berniat untuk menyimpannya terlalu lama. Dan kalau misalnya nggak tahu caranya untuk bisa melepaskan, ya latihan untuk segera menyadari segala kondisi yang kita alami tadi. Belum mulai, kita mulainya 2020 ya. Makanya aku sambil nunggu teman-teman ya, halo Bang Rosiden ya. Jadi kita sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, kita mulainya jam 20:20 karena materinya ya sambil menunggu teman-teman yang lain, makanya aku juga sambil nunggu, kita menunggu yang lain hadir. Materi hari ini tuh tentang apa? Tentang kesadaran kelimpahan yang sebenarnya ini merupakan ujung tombak dari apa yang kita sebut belief atau keyakinan. Ya.
Jadi kita coba sambil mengulang kembali materi-materi yang kemarin di Rabu lalu adalah eksistensi. Jadi teman-teman kurang lebih sudah bisa sadar dan paham ya eksistensi kita yang mutlak, yang kehadiran kita yang utuh. Ya, kita belum bahas yang belief, belum bahas yang segala apapun yang pada malam hari ini. Tapi yang kemarin itu kurang lebih kita sudah bahas tentang eksistensi kita. Yang nggak perlu takut, nggak perlu stres ya, nggak perlu khawatir. Sebenarnya segala sesuatu tuh sudah mengalir begitu aja. Kalau misalnya masih ada kasus yang nggak percaya diri gitu kan, berarti kan itu masih ada pola lama yang butuh diselesaikan. Terus misalnya dia merasa introvert kan, merasa ada label gitu dengan dirinya, itu merasa identitas, itu kan rasanya itu disadari sebenarnya. Kan banyak nih merasa introvert gitu, merasa takut. Nah, itu divalidasi, bukan berarti salah, bukan berarti bukan berarti itu perasaan-perasaan itu salah, enggak. Eksistensi kita tuh itu juga merupakan esensi, ya. Perasaan-perasaan itu eksistensi kehadiran kita sebagai manusia, sebagai ini yang kita sebut nama identitas ini. Nah, setelah itu disadari, oh, ternyata aku bukan semua itu dan aku yang berhak untuk hidup, aku berhak untuk disayangi, aku berhak untuk dicintai, dan aku berhak untuk menjalani segala sesuatu dengan normal, dengan bahagia, dengan santai itu. Nah, itu kita udah bahas ya di Rabu lalu. Nah, terus apa aja yang mungkin bisa menghambat semua itu? Ya, jadi kayak kita tuh mundur gitu, kayak kita mundur. Ya, dari yang tadi yang di pertemuan pertama kita tuh yang sudah lengkap, utuh, berlimpah gitu ya. Nah, sekarang kita mundur. Apa aja kurang lebih yang bisa menghambat kita? Nah, salah satunya yang di malam hari ini kita akan bahas yaitu tentang belief-nya. Makanya sadar berlimpahnya. Apa yang membuat kita seakan-akan terjebak dan tidak kunjung menyadari bahwa kita itu sebenarnya yang sadar, yang berlimpah. Nah, kita akan bahas pada malam hari ini. Oke, aku sambil buka-buka komen, coba lihat. Sambil ngomong kasar boleh nggak Kak? Boleh saja. Nggak ada yang nggak boleh. Selama ya kita juga pada saat yang bersamaan simultan ya. Ngomong kasarnya itu bukan merupakan pola. Nah, ini agak tricky memang. Jadikan sebuah momen ketika kita dendam dan ngomong-ngomong kasar itu sebuah penyadaran. Nah, mungkin Kak Uki kalau misalnya baru hadir pada malam hari atau baru belum praktek kesadaran akan sulit karena biasanya ngomong kasar tuh bagian dari pola lama. Yang misalnya, mohon maaf ya, aku akan contoh misalnya babi ya, anjing gitu ya misalnya. Nah, itu tuh merupakan pola lama yang kita bawa dari dulu sampai sekarang dan belum disadari. Nah, padahal kalau misalnya momennya itu ketika kita disakiti ya, itulah momen yang utama untuk kita segera menyelesaikannya di saat itu juga. Jadi itu kalau ngomong kasar tuh bukan soal pola, jadi nggak terus-terusan gitu. Ya memang itu kayak ini aja, kayak spontan. Jadi itu bukan kebiasaan. Gitu. Agak susah jelasnya kalau misalnya belum sering praktek ya. Jadi kalau misalnya sudah sering praktek tuh it's okay gitu. Malam Bang, oke malam juga. Waalaikumsalam Kak Zara. Saya kalau lagi dimaki suka nangis tapi hati tenang. Kalau rasa gitu gimana penjelasannya Kak? Oke, yang maki siapa? Bentar, saya kalau lagi dimaki suka nangis kan? Tapi hati tenang, oke. Sudah ada pergeseran transisi dari yang kondisi ketenangan, tapi masih ada si pikiran akhirnya membuat perasaan kita meluapkan sisi nangisnya. It's okay. Kalau gitu ya tinggal nanti dibesarkan ruang kesadarannya, ruang yang tadi tenangnya. Sehingga nanti walaupun dimaki-maki ya enjoy aja. Ya berarti latihan lah ya. Dulu aku aku waktu masih kerja di perusahaan itu bukan dimaki-maki lagi. Keluarga misalnya lahir, pokoknya sampai main-main keluarga gitulah. Kayak karena kan atasan tuh ya kayak orang Chinese gitu kan, dia lebih suka maki sampai ke keluarga gitu. Shame on you gitu, kayak gitulah. Nggak terlahir dari keluarga yang begini-begini gitu, sampai kayak gitu. Nah, karena ada kesalahan-kesalahan yang misalnya dianggap ini menyebalkan gitu. Jadi makin, tapi aku ya tenang aja gitu, santai aja. Oke?
Intinya adalah sebenarnya kalaupun, nah apalagi dimaki suami kan ya, ya itulah. Intinya gini, ini bukan sebuah perkara yang kayak segera untuk diselesaikan gitu ya. Ini tuh bukan segala sesuatu yang kalau misalnya kita dengan kesadaran pasti udah gitu, pasti selesai. Itu ekspektasi dari pikiran. Jadi sebenarnya ya, dengan kesadaran itu, kita tuh bukan tentang orang lain, tapi tentang ke si diri kita sendiri gitu. Apalagi yang punya hubungan emosional, kedekatan, bayangin ya, mungkin kita dimaki orang lain tuh nggak masalah gitu, nggak terlalu masalah, tapi dimaki sama orang terdekat kita, wah itu berat, itu kacau, itu bikin masalah kan, kurang lebih gitu ya kan. Nah, jadi prakteknya sebenarnya cukup mudah tapi tricky ya. Kalau misalnya ini kan, sadari dulu ya, sadari dulu. Nah ini aku mau coba ungkapkan. Sadari dulu bahwa pasangan itu merupakan ruang kita bercermin. Nah kadang ini ada yang nggak terima nih. Masa iya gitu kan? Padahal aku baik loh, ya kan? Padahal aku baik. Kok aku dapetin pasangan yang gini-gini gitu. Sebenarnya itu tuh yang kita anggap diri kita baik juga merupakan pola lama yang belum kita sadari, dan kenapa kita dapat pasangan seperti itu juga merupakan hasil daripada pola lama kita yang belum kita sadari. Makanya pentingnya kesadaran tuh bukan soal hasil yang kita sekarang dapatkan gitu, hasil itu kan feedback ya, tapi tentang menyadari kondisi kita sekarang dari pola-pola yang lama yang sebenarnya perlu kita gali untuk kita sadari. Nah, gitu yang sebenarnya sulit untuk kita sadari, karena kebanyakan orang tuh langsung ngeblok duluan dengan egonya. Masa iya? Kan aku enggak, kan aku begini. Nah, itu yang membuat kita lebih terlambat untuk menyadari sebenarnya situasi dan kondisi yang perlu diubah, perlu di break saat ini. Itu. Yang mana kesadaran itu ya egonya juga. Jadi kita bahas kesadaran, tapi di saat yang bersamaan ada ego juga itu kesadaran. Maka untuk menembus egonya, yang mana itu juga kesadaran versi mini kalau kita bilang itu juga butuh proses, karena ego juga merupakan ilusi atau bayangan dari kesadaran yang merupakan kesadaran juga. Kalau aku sering bilang tuh ada kesadaranmu, nah kesadaranmu itu yang versi egonya. Egonya itu perlu kita bersamai, bukan kita musnahkan, bukan kita kita tampik gitu. Gak boleh ada ego. Sampai akhirnya orang tuh kadang berusaha suci, beribadah, lari ke gunung, bermeditasi, yang mana itu sama-sama untuk menekan ego. Itu nggak perlu begitu. Nah, jadi kita pada malam hari ini kita akan coba ya diskusikan soal itu. Kenapa yang jelas bagian daripada ego juga belief ya. Core-nya kita, sistem atau belief system. Kenapa bisa terjadi? Dan yang utamanya adalah belief itu akan menghasilkan apa? Kita mulai ya teman-teman. Oke, mungkin terakhir ya. Emang bisa santai ketika dimaki? Bisa dong Bang Rosi. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau ngomong bisa. Kan tergantung orangnya. Bukan berarti bukan berarti langsung tiba-tiba santai ya. Dulu pada saat aku waktu masih remaja juga dimaki, aku lempar pakai kayu orang. Jadi diberi ruang pada rasa yang kita anggap nggak enak. Itunya iya diberi ruang ya, Kak Neneng ya. Oke, malam rumput hijau, kita akan mulai karena sudah lewat jam 20.20. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Jadi sudah hadir pada malam hari ini. Kita sekarang di pertemuan live kedua ya. Kedua, yang judulnya merupakan kesadaran kelimpahan. Nah, khusus pada malam hari ini kita anggap bahwa sudah mengerti atau memahami materi di yang lalu ya, sehingga bisa nyambung ke yang sekarang. Karena kalau misalnya masih belum memahami yang lalu, itu yang Rabu lalu, makanya tolong teman-teman yang belum masuk grup silakan masuk grup biar dapat esensinya dan ada pengulangan, ada materi yang diulang, ada rekamannya, terus bisa dapat rekamannya diulang lagi untuk bisa mendapatkan pemahaman atau penyadaran, sehingga kalau sekarangnya itu lebih enak. Karena kalau sekarang itu kan juga sambil untuk mengikis yang disebut dengan egonya tadi ya. Nah, cara masuk grup rumput hijau ini ya, di link bio profile aku ini kan ada link ya.
di bio profile aku ada link, ya silahkan, atau gini ya, coba ntar ini aku silahkan klik ya linknya itu. Nah setelah diklik, barulah nanti muncul ntar ini, mana ini aku bentar, efek gambar. Nah ini teman-teman, ntar yang ini, nah ini oke, kelihatan ntar. Nah jadi kalau mau masuk grup kayak gini aja. Nah ini kan ada WA grup, kelihatan kan? Nah klik ini, masuk dulu ke link ini, terus klik WA grup, akan diarahkan. Oke ya, kurang lebih kayak gitu ya. Sip. Nah kalau udah masuk grup, di situ kan ada materi-materi materi yang sebenarnya bisa kita masukkan gitu ke kesadaran kita. Oke ya, kita lanjutkan. Aku ganti gambar juga ke yang tadi. Nah, oke. Siap. Tadi ini room apa? Ini ya room yang berbeda. Sebenarnya ini room yang sekarang ini room khusus untuk program kesadaran bagi teman-teman yang sudah ingin ikut ya. Karena ini materinya terstruktur. Sebenarnya versinya versi berbayar, tapi ini gratis. Jadi silakan teman-teman memberi dukungan dengan donasi. Kalau ingin berdonasi, karena materi ini tuh benar-benar udah ada strukturnya yang senilai dengan berbayar gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut tadi. Di materi yang kedua ini, kita akan bahas tentang kelimpahan dan kenapa kelimpahan itu kadang terasa berat, kadang terasa jauh banget, karena mungkin ada belief yang memisahkan antara kelimpahan dan kekayaan. Nah, programnya beda nih. Padahal memang satu, tapi ini bisa kita bagi dulu. Makanya kita membaginya tuh untuk memahami dengan pikiran agar ternyata yang kubutuhkan selama ini hanyalah kecukupan. Ya kan? Kecukupan yang nanti ekspresinya mau kaya, ya, mau biasa aja, itu terserah, bebas, tergantung daripada kebutuhannya kalian. Tapi yang jelas, batin itu benar-benar harus kalian isi dengan yang namanya kelimpahan. Total, itu benar-benar total. Nah, ketika tidak bisa total, berarti ada belief nih. Belief apa? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini, oke? Ya, jadi kita mulai teman-teman. Silahkan yang sudah masuk grup dibaca dulu. Jadi intinya kalau aku nggak akan bacakan yang di grup ya. Aku nggak akan bacakan di grup, itu dibaca sendiri. Itu adalah tentang, nah itu tuh tentang nanti kalian resapi sendiri di dalam grup itu materinya. Oke? Ya kalau kelimpahan dalam diri berarti udah nggak takut kekurangan, betul ya. Oke, simpelnya gitu. Nah, jadi teman-teman kita mulai. Nah, mulainya ini sekarang bagi teman-teman ya. Silakan kita untuk connect dengan kesadaran lebih tinggi, higher self atau the source atau Tuhan yang otentik diri kita. Coba sekarang kita diam, stillness, sambil tutup mata. Ini kurang lebih 90 detik ya, 90 detik aja. Nanti setelah aku bilang mulai, kita sama-sama tutup mata. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima materi hari ini, malam hari ini. Jadi niatkan. Dan di saat yang bersamaan, gelombang otak kita akan turun, lebih tenang, lebih santai, lebih damai, dan siap untuk menerima materi pada malam hari ini. Oke, siap-siap, tarik nafas yang dalam, dan mulai.
Oke, kita mulai sekarang. Jadi melanjutkan lagi, boleh buka matanya dan kita lanjutkan kembali. Yang sadari bahwa di pertemuan pertama adalah tentang diri otentik kita. Nah, sekarang kita akan melebur kepada kesadaran personal yang berbentuk belief. Nah, apa itu belief? Ya. Belief itu adalah segala sesuatu yang kita anggap benar, ya, seolah-olah terjadi, padahal belum terjadi. Apapun banyak definisinya. Tapi dari kesadaran itu belief itu apa? Makanya kita akan bahas pada malam hari ini. Basicnya adalah di dalam kesadaran, belief itu sebuah konsep ya, yang masuk ke bawah sadar. Jadi segala data, segala informasi, agak gatel. Nah, masuk ke bawah sadar, sampai akhirnya dia menjadi sebuah ketidaksadaran atau jadi bawah sadar itu pikiran bawah sadar itu yang bergerak secara otomatis sebagai kesadaran otomatis dalam diri kita ini, dalam tubuh utamanya. Nah, akhirnya menghasilkan sebuah hormon, apapun yang bisa dihasilkan di dalam tubuh kita nanti berbentuk fenomena. Itulah jadi tidak sadar. Jadi pikiran bawah sadar dan pikiran tidak sadar. Ketika belief ini, segala informasi itu udah masuk ke dalam pikiran kita yang mana bawah sadar, itu akan lebih keras lagi, lebih kaku lagi menjadi hal-hal yang membuat kita tidak sadar. Itu belief. Jadi secara tidak sadar ya, secara refleks, secara intuisi. Nah, nanti kita akan bedakan kenapa ada intuisi dan ada intuisi yang benar-benar keyakinan tapi versinya kesadaran, versinya yang lebih tinggi, atau ini berdasarkan keyakinan atau kepercayaan yang dari survive, dari rasa kekurangan. Ya, di sini. Nah, umumnya netralnya ya, belief itu definisinya hanya begini teman-teman. Segala sesuatu, things, hal, apapun itu, seolah-olah sudah terjadi. Itu belief. Ya. Sekali lagi ya, segala sesuatu yang belum terjadi, pokoknya yang belum terjadi, tidak terjadi, ya. Dia seolah-olah sudah terjadi. Itu keyakinan. Dan tempatnya di mana? Ya, di pikiran. Itu, jadi selama ada pikiran pasti ada belief. Itu otomatis. Ya, kalau kita tidur ya nggak ada belief, nggak ada. Gitu. Kalau kita nggak ada kesadaran, nggak ada yang sadar ya nggak ada. Nah, overthinking ekspresi daripada belief yang sudah berupa pikiran, perasaan, itu overthinkingnya. Itu udah kabur, udah chaos ya, lari kiri kanan, masa lalu masa depan ya. Itu karena core-nya juga belief, tapi overthinking itu sudah menjadi ekspresi hasil. Nah, tapi kita bahas sisi belief-nya, core-nya, kenapa belief itu bisa terjadi. Nah, oke ya. Belief itu bisa masuk ke dalam diri kita lewat 5 cara teman-teman. Ya. Pertama pengulangan, hal-hal yang diulang-ulang terus-menerus menjadi belief. Segala sesuatu, teh botol, sosro, ya. Gini, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Jagonya ayam misalnya, KFC gitu kan, itu masuk ke dalam belief. Dengan dogma hampir mirip, tapi dogma itu oke, kita akan bahas setelah ini ya. Aku jelaskan dulu belief itu dengan yang versi pengulangan dulu ya. Jadi segala sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus akan menjadi sebuah keyakinan seseorang. Kita pakai contoh seseorang ya, nama seseorang gitu. Ya. Nah, apakah belief sama dengan dogma? Ya. Dogma itu hasil dari belief yang belatan, yang buta ya. Pokoknya lakukan aja. Pokoknya ini tuh kamu lakukan deh. Apapun yang kamu lakukan itu karena ini. Ikuti aja. Itu dogma. Tapi belief belum tentu dogma. Dogma pasti dari belief, tapi belief belum tentu dogma. Oke. Nah, di sini kita akan bahas core-nya. Kita kupas satu-satu belief itu apa.
biar kita sadar berlimpah, kita kesadaran berlimpahnya tuh bener gitu, lurus gitu, cukup ya. Jadi dogma itu pasti dari belief, tapi belief itu belum tentu dogma. Oke. Tadi yang pertama apa? Pengulangan. Hasil daripada pengulangan. Ya, segala sesuatu yang kita lihat, iklan berulang-ulang kita tayang. Makanya lebih bahaya zaman sekarang ketika punya media sosial yang ditayangkan secara terus-menerus. Apalagi ada AI, waduh gitu kan. Perang, ketakutan nanti itu. Sekarang tuh bahaya sekali gitu. Kalau memang nggak punya kesadaran. Makanya sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit, ya itulah kiamat dihasilkan daripada pikiran sendiri. Karena tidak pernah bisa menyadari beliefnya. Pengulangan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berdasarkan lingkungan dia. Apa aja orang tua, ya, orang-orang terdekatnya. Atau kalau misalnya dia nggak punya orang tua, orang yang dia percaya. Ya, itu. Nah, itu dari orang yang dia percaya pasti akan langsung masuk ke dalam pikirannya atau pikiran bawah sadarnya. Yang ketiga dari siapa yang dianggap figur apa? Figur itu merupakan sebuah sosok yang dia anggap punya otoritas. Ya, ini contoh aja nih contoh. Misalnya seseorang pengikut gitu ya, pengikut yang pengikut ini menganggap bahwa ada sosok di atasnya, misalnya tokoh-tokoh yang dianggap di atasnya gitu, yang bisa memerintahkan dia. Ketika si tokoh ini mengucapkan sesuatu agar si pengikutnya percaya, dia akan percaya. Jadi figur yang dianggap otoritas. Yang keempat dengan emosi. Ya, makanya film-film tuh kan menggugah emosi ya, film-film itu. Nah, film itu bisa tanpa sadar membuat kita percaya dengan informasi yang ada di dalam film itu. Apalagi berita juga misalnya. Tuh, bagi emosi itu akan selalu masuk ke dalam, kita tuh akan membuat cerita itu masuk ke dalam diri kita. Karena cerita itu kayak film dan itu menggugah emosi. Ya. Nah, yang kelima ya gabungan daripada semua ini, teknik-teknik yang secara sistem dibuat, ya. Yang kelima ini udah paling canggih. Jadi seseorang yang mampu dengan pengulangan, dengan emosi, terus dia jadi figur otoritas, terus dia mendekati korbannya, ya, mendekati targetnya, itulah. Nah, ilmu tersebut ada namanya ilmu hipno, ya. Membuat seseorang masuk ke dalam beliefnya, terus beliefnya mau diapa-apakan terserah dia. Itu belief. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, belief itu tempatnya di mana? Ya kan? Di bawah sadar. Tapi ketika sudah masuk ke dalam pikiran tidak sadar, itu benar-benar harus kita bongkar dengan kesadaran yang lebih tinggi. Karena kalau misalnya di bawah sadar, dia masih ada di bawah sadarnya gitu ya. Itu dia masih punya kesadaran, oh ini aku punya kepercayaanku ini. Tapi dia masih bisa tuh di ini. Dia dengan kesadarannya masih dia bisa pilah-pilah. Tapi yang bahaya atau yang fanatik, yang udah menjadi karakter bagian dari diri dia gitu ya, udah jadi label, jadi identitas, jadi kemelekatan, itu yang disebut dengan tidak sadar tadi. Dia tidak sadar dengan beliefnya, dengan semua yang dia yakini itu, wah, bergerak aja gitu. Nah, jadinya bisa jadi ya, kalau kemelekatan tuh kecenderungannya tuh agak nggak enak. Jadi memang, oke, belief yang terlalu melekat tuh nggak enak teman-teman. Dia akan menciptakan kegaduhan bagi orang lain. Karena memang kemelekatan itu sebenarnya dalam kesadaran, ya ketidaksadaran itu sendiri. Maka setelah kita tahu, kita ada bahas eksistensi mutlak ya. Terus eksistensi mutlak itu kita rasakan, kita alami ya. Tentang belief ini yang menjadi segala core-nya, core. Jadi core pertama kita di tubuh itu belief, core-nya. Kalau secara spiritual, belief bukan core, itu ada atensi, sudut pandang, ya, jiwa, ruh itu. Tapi belief itu merupakan core. Kalau kita sudah ada di tubuh ini, secara lahir ya, secara lahir, kelahiran, belief ini menjadi core. Nah, informasi apapun yang sudah masuk dan terkumpul menjadi belief ini akan menghasilkan ulang emosi baru. Dari emosi itu, dari saya satu emosi aja, itu berubah memercik jadi beribuan pikiran.
Makanya bisa overthinking karena tidak menyadari bagaimana bisa menyadari pikirannya kalau tidak menyadari perasaannya, bagaimana bisa menyadari perasaannya kalau nggak bisa menyadari beliefnya. Masalahnya ini tuh kayak gerbang yang berlapis-lapis, benar-benar berlapis-lapis gitu. Untuk menembus pikirannya itu benar-benar harus kita sadari banyak sekali pikiran itu baru bisa nyentuh perasaan atau emosi. Nanti kita menembus emosinya itu barulah bisa nyentuh mungkin 1-2 belief itu. Nah, untuk menyentuhnya gimana ya tadi secara total kita sadari sebagai kesadaran pikiranku itu apa, bagaimana emosiku, misalnya tadi dendam, kenapa aku dendam, kenapa aku sakit hati, kenapa aku bisa dimaki-maki, itu tuh sebab akibat aksi dan reaksi sebenarnya teman-teman. Setelah aku misalnya selesai dengan diriku, ya, yang dimana mungkin 20 tahun selama hidupku tuh dimaki-maki sama orang, dikatakan jelek, ya kan, dihina-hina, ya apalagi macam-macam, dilempar, ya kan, itu tuh aksi dan reaksi yang selama ini aku punya kemelekatan dengan semua belief itu. Yang ujung-ujungnya aku merasakan itu sebagai layar tampilan aja, feedback. Kenapa bisa selama hidup aku selama 20 tahun itu penuh dengan hal-hal yang begitu, ya. Setelah aku sadar itu semua lenyap, bahkan orang yang tadi aku dendam aku udah lepaskan, gak ada dendam lagi, yang tadi dia kelihatannya benci gak ada, hilang, realitasnya udah berubah, it's totally different kan. Aneh kalau misalnya dari segi ini logis gitu, aneh kok bisa yang tadi kayak seakan-akan memusuhi si subjek yang namanya Fernando ini sekarang kok berbeda. Nah itu karena realitasnya sudah bergeser, sudah berganti. Oh ternyata hasil daripada aksi dan reaksi, itu belief ya. Itu yang utama teman-teman. Jadi belief itu pertama core-nya kita. Kenapa kita misalnya dimaki sama orang, dibenci sama orang? Tanyakan dulu kepada diri kita sendiri, kita tuh belief, kita punya kepercayaan tentang diri kita tuh apa? Karena jangan-jangan kita selama ini melekat dengan identitas apapun yang selama ini kita rasakan itu sebagai diri kita. Padahal identitas dan label itu perlu kita sadari dulu. Itu ya teman-teman ya. Nah, setelah tadi kita kan sudah alami bersama, kita tadi udah 90 detik ya. Kita baru bisa menyadari ya, belief. Halo, ini temanku Syarif Rudian Salkadi. Halo malam, menyala ya. Bayuwangi hadir, oke. Tema live malam hari ini belief ya Kak Nenora. Nah, belief. Nah, jadi di grup, kalau masuk grup kan aku bahas materi kesadaran kelimpahan. Nah, tapi sebelum kita bisa sadar kelimpahan, paling utamanya pasti karena belief. Misalnya, kenapa kita cenderung untuk tidak mempercaya bahwa kita tuh sebenarnya berlimpah. Kita merasa cukup. Jadi tidak merasa cukup karena biasanya ada belief. Ada belief yang mengganggu, ada belief yang menjadi pola. Yang pola ini kalau misalnya tidak disadari, ini percaya, nah makanya ini percaya nggak percaya kan. Belief ini kayak kan akan menjadi sebuah emosi, emosinya nggak disadari, emosinya jadi pikiran. Pikiran jadi apa teman-teman? Jadi pengalaman hidup. Kalau udah jadi pengalaman hidup, ini akan membentuk sebuah frekuensi, vibrasi dari diri kita yang akan menarik apapun yang tadi sebagai pengalaman hidup kita. Baik itu penderitaan atau kebahagiaan. Jangan-jangan kita masih menyimpan rasa-rasa yang gak nyaman dalam diri kita. Dendam, kebencian gitu. Dan ini akan berputar terus-menerus. Pikiran akan menjadi apa? Menjadi tindakan. Tindakan akan menjadi apa? Jadi kebiasaan. Kebiasaan akan jadi apa? Jadi karakter. Nah karakter jadi apa? Ya jadi kenyataan. Jadi realitas hidup. Ya kan? Nah itu dia yang tanpa disadari. Pola pengalaman ya karena pengalaman itu, makanya sebelum tadi jadi pengalaman, disadari pikirannya, karena dari pengalaman terbentuk dari pikiran-pikiran. Pikiran jadi pengalaman jadi apa? Jadi tindakan, jadi sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan akan berubah menjadi karakter-karakter yang semakin kita melekat tanpa kita sadari. Kalau udah melekat ya itu tadi, jadi realitas. Terus nanti nyalahin kan? Kalau misalnya merasa ada yang salah, kok hidupku begini ya? Ya kan? Nah, itu nggak apa-apa kalau misalnya punya ekspresi pertama-tama menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, it's okay, tapi segeralah untuk kita sadari. Coba, oke ya? Nah, sampai sini cukup, selesai. Nah, kita akan lanjut bahwa setelah misalnya tadi, ya gimana caranya? Akhirnya untuk kita merubah belief, atau katakanlah untuk kita menyadari belief. Hadir di sini sekarang, terus lihat apa yang kamu rasakan ketika
ingin melihat semua belief tadi. Yang kita langsung masuk ke belief deh, karena prakteknya mungkin teman-teman di sini udah bisa ya melihat pikiran, melihat perasaan. Sekarang melihat belief lah, menyaksikan beliefnya, mengalami beliefnya. Setelah itu rasakan secara total belief-belief yang kita punya, apapun. Nah, setelah merasakan dan mengalami itu, letting go, coba letting go. Ya, sesuai dengan teknik yang kita selama kalau misalnya sering ikut ya live ini udah biasa kan praktek letting go. Nah, setelah letting go kan niat untuk melepaskan apapun yang tadi kita rasakan. Ya. Dan sadari, dan di saat yang bersamaan sadari bahwa Anda ya, kalian semua itu juga sudah memiliki apapun yang kalian butuhkan. Jadi kita mulai geser ya. Kita mulai latih juga belief kita. Dengan belief yang tadi setelah melepaskan, sudah kita lepaskan, kita ganti dengan belief memiliki apapun yang kita butuhkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana? Apa sekarang sudah masuk? Kok harus mengganti belief itu? Kenapa kita tambahkan? Nah, kita akan masuk definisi belief yang dari sini. Ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Tulisannya 4D thinking. Ya, kelihatan ya di atas aku ya. 4D thinking. Nah, oke. Tadi BAD yang kayak tadi pertanyaannya gini kan. Apa bedanya belief sama dogma? Ya. Dogma, perilaku, syariat, kejadian, fenomena di luar ini itu masuknya kategori 3 dimensi, realitas di 3 dimensi. Realitas 3 dimensi itu untuk survive, untuk bertahan hidup, dia melekat dengan identitasnya, melekat dengan emosinya, melekat dengan labelnya, itu di 3 dimensi. Selama orang tidak menyadari bahwa dirinya adalah kesadaran, dia merasa bahwa dirinya adalah namanya, statusnya, dia penuh kekurangan, dia harus kaya, maksudnya kaya tuh karena dia merasa rasa kekurangan. Jadi it's okay mau kaya tapi bukan berasal dari rasa kekurangan itu ya. Ini pasti teman-teman akan paham kok dengan sendirinya ketika nanti ternyata aku selama ini ada rasa nggak enak, nggak nyaman, kekurangan, ada rasa minder, nggak percaya diri. Nah itu kenapa sebabnya? Karena penuh dengan kemelekatan, dengan label dan identitas yang nggak nyaman tadi. Nah disitulah dogma dan beliefnya sebenarnya di 3 dimensi. Lalu apa bedanya 4 dimensi? Kenapa belief yang ini dikatakan 4 dimensi? Belief yang seperti apa? Nah ini juga termasuk di 4 dimensi itu adalah intuisi. Kita jelaskan dulu, oke 4 dimensi itu dimensi kesadaran yang dimana kosong sama dengan isi. Maksudnya segala potensi yang kita anggap nggak ada atau kosong sebenarnya nggak benar-benar kosong, tapi merupakan potensi untuk diadakan. Nah belief itu tempatnya di sini. Belief untuk apa? Sekarang aku tanya, kita tanya begini teman-teman ke dalam diri sendiri. Kita tuh mau nggak menderita? Otomatis nggak mau kan? Ya kan? Kenapa nggak mau? Kalau kita tanya ke dalam diri kita sendiri atau ke siapapun, ke semua orang, apa sih yang paling manusia inginkan? Mungkin jawabannya berbeda-beda. Ada yang bahkan jawabannya aku ingin mati aja. Pertanyaannya kenapa dia ingin mati aja? Karena dia punya belief bahwa mungkin mati akan lebih baik. Berarti akan ada yang lebih baik. Nah, 4-dimensional thinking itu adalah dia dengan utamanya kesadaran, ya, kesadaran yang menghubungkan antara 3 dimensi dia ke masa depan atau ke masa yang ingin lebih baik. Itu 4 dimensi thinking. Ya. Jadi tidak terjebak pada kondisi yang benar-benar di 3 dimensi, tapi dia punya hope. Nah, jawabannya di hope, di harapan. Jadi 4 dimensional thinking itu untuk mengisi potensi. Makanya ada harapan. Dan ininya juga menjawab kenapa ada agama yang mengajarkan kita tentang surga. Ya, kerajaan Bapa di surga. Surga itu bukan tentang surganya teman-teman. Jadi itu bukan tentang surganya, tapi tentang beliefnya. Itu penting. Kenapa? Dengan 4 dimensi, dengan meyakini belief yang benar secara kesadaran bahwa meyakini surga gitu ya, akan ada yang lebih baik, akan ada pergerakan dari diri kita yang lebih baik. Dengan harapan-harapan begitu, itu kita akan menggeser 3 dimensi. Realitas kesadaran 3 dimensi juga akan lebih baik.
Masalahnya adalah, ini masalahnya, justru ketarik, bukan kita sadar di 4 dimensi, dan malah ketarik ke 3 dimensi. Makanya orang sekarang kejebak banyak. Dikiranya surga nanti. Di 4 dimensi nggak ada nanti. Memang yang nanti itu ada, yang hanya ada nanti itu ya di 3 dimensi. Jadi kita berpikir paradigmanya tuh nantinya tuh bukan dari 3 dimensi, harus dari 4 dimensi. Tapi orang karena nggak sadar 4 dimensi ada, nggak sadar dengan kesadarannya, terjebak dia di realitas 3 dimensi. Makanya dia berpikir bahwa oh surga tuh nanti. Semakin dia berpikir nanti ya semakin menderita. Semakin bahwa terlepas dari misalnya Anda kepercayaan apapun bahwa ya surga nanti, ya bebas, tapi sadari juga kesadaran yang saat ini kita sekarang diskusikan. Karena ini yang lebih penting. Dengan kita menyadari bahwa kita bisa sadar berpikir di realitas 4 dimensi, maka kita akan bisa menggeser realitas 3 dimensi yang kita lihat sehari-hari ini, ya mungkin yang ribut, yang stres. Kenapa? Karena realitas 3 dimensi itu basisnya itu dari kekurangan, dari apa ya ketakutan itu. Tapi kalau 4 dimensional thinking dari hope, teman-teman. Makanya surga itu ada narasi tentang surga. Jadi bukan soal surganya sebenarnya, tapi tentang hope-nya, tentang kepergerakan kehidupan yang lebih baik. Termasuk orang tua yang membekali anaknya, kan ingin anaknya lebih baik, ya, menyekolahkan anaknya. Kenapa? Karena gerakan itu memang berasal dari kesadaran. Semakin tinggi kesadaran kita, ya kita akan terus semakin bergerak ke arah yang lebih sadar atau yang lebih baik. Dalam tanda kutip baiknya dari sadar ya, bukan baik versinya pikiran apalagi versi kekurangan. Ada yang merasa bahwa oh ini baik, tapi dia nggak sadar ya. Makanya baik versi pikiran dengan kesadaran itu berbeda. Yang kita sadari, yang perlu kita sadari ya harus dari kesadaran yang memang inti kesadaran apa sih ya, ketuhanan lah ya, ketuhanan ya, cinta itu benar-benar sudah mutlak secara eksis, makanya kita eksistensinya mutlak dari situ, dari ketuhanan. Jadi akan ada terus perkembangan kesadaran yang lebih naik ya, kalau kita mau pakai bahasa naik gitu ya, makin ke atas gitu ya. Nah itu thinking, jadi masih thinking, tapi masih thinking, makanya 4 dimensional thinking ya, masih thinking. Kenapa? Karena thinking itu juga bagian dari hope, itu juga bagian daripada thinking, bagian daripada pergerakan diri kita menuju keadaan yang lebih baik. Aku nggak mau pakai kata masa depan ya, lebih enaknya pakai kondisi keadaan yang lebih baik gitu. Yang dimana kita bersyukur saat ini kita present, kita total merasakan ini secara totalitas gitu ya. Tapi kita juga secara bersamaan berharap bahwa kondisi kita ke depannya akan lebih berkembang gitu ya, lebih berkembang. Nah gitu. Jadi tapi masih ada pemikiran, jadi masih pakai pikiran itu 4 dimensi gitu. Biar kita, nah jadi sampai sini kita tahu bahwa ternyata ada versi 4 dimensi. Jadi kita nggak terjebak lagi di 3 dimensi. Yang 3 dimensi itu kita berpikirnya tuh overthinking gitu kan, takut masa depan, nyesel masa lalu. Di 4D thinking, di 4 dimensi cukup harap. Karena kita udah selesai dengan kondisi present moment dengan sekarang ya, udah masa lalu kita udah selesai, dendam kita udah selesai. Yang ada hanya tinggal sekarang dan keadaan untuk bisa berkembang dengan potensi-potensi kita. Karena isi daripada 4 dimensi adalah kosong sama dengan isi. Kosong itu ketiadaan berpotensi untuk jadi ada. Itulah manifestasi. Sebenarnya manifest itu bahasnya di sini sebenarnya, di 4 dimensi. Nah, makanya surga itu ada teman-teman, surga narasinya. Jadi jangan gini ya, jangan kayak seakan-akan bahwa oh surga nggak ada gitu. Bukan gitulah sebenarnya intinya. Surga itu ada untuk membentuk narasi di 4 dimensi kita. Ya. Jadi ini tuh sebenarnya tidak bertentangan juga kok. Agama tuh sebenarnya nggak bertentangan. Tergantung keyakinan kalian. Ya kalau misalnya dengan materi ini ya silahkan disadari sebagai kesadaran 4 dimensi atau realitas 4 dimensi yang masih menggunakan pikiran, tapi pikiran itu adem, pikiran itu enak, pikirannya nyaman, dan pikirannya penuh dengan sukacita, damai, perkembangan gitu. Dan di saat yang bersamaan ini muncul intuisi. Nah, jadi 4 dimensi juga isinya intuisi. Nah, tadi misalnya kalau seseorang masih berpikir ya, terjebak dengan segala pendamannya, terjebak dengan segala kekurangannya, pikiran-pikiran yang tadi ya
dia tidak akan sadari bahwa itu sebagai memang itu bukan intuisi, tapi memang hanyalah sebuah tanda dari pikirannya untuk segera diatasi, seperti trauma. Ya. Trauma drama itu karena identitas dari 3 dimensi yang lama. Nah, informasi yang dari kesadaran dan sudah kamu bisa sampai di level 4 dimensi, itu jadinya intuisi. Intuisi ini baik berbentuk harapan atau berbentuk peringatan, karena di dalam 4 dimensi itu sudah levelnya netral, ya. Levelnya netral, jadi biarpun kayak misalnya ditangkepnya versi peringatan, misalnya hati-hati, itu bukan lagi keburukan, itu kan kayaknya negatif kan, padahal enggak. Tapi itu sebuah intuisi yang memang mengingatkan itu tujuannya untuk lebih baik. Nah, gini teman-teman, jadi gimana caranya untuk bisa intuisi? Ya, latihan kesadaran dengan kita terus mengalami pertumbuhan kesadaran, dilatih ya dengan menuntaskan pendaman kita, menyadari ego, menyadari realitas 3 dimensi yang penuh dengan kekurangan, ketakutan tadi, ya, identitas dan segala labelnya. Secara otomatis kita juga akan mulai bisa mengembangkan 4 dimensi, baik itu intuisi dan kecerdasan daripada harapan, ya, hope. Jadi jangan meremehkan narasi tentang surga sebenarnya. Jadi orang-orang dulu yang katanya nabi tercerahkan itu nggak salah. Itu bisa, sebenarnya mereka tahu bahwa untuk membuat seseorang atau kehidupan bermasyarakat society lebih baik itu butuh harapan, ya. Terlepas nanti dengan atributnya, narasinya yang lain, tapi inti daripada adanya narasi surga, kehidupan yang lebih baik, ya, kalau benar-benar disadari untuk dipahami secara benar, maka di sini sebenarnya di 4 dimensi thinking. Oke, setelah itu, makanya setelah kita tahu bahwa ternyata keyakinan surga dibutuhkan, ya. Nah, ini next selanjutnya ya. Selanjutnya, kalau memang kita benar-benar sudah siap untuk naik tingkat, ya kita nggak butuh lagi 4 dimensi. Ya, tapi kalau misalnya baru-baru 3 dimensi, ya minimal stay dulu di 4 dimensi. Ya, setelah itu, kenapa sih ada orang yang udah nggak butuh surga? Tetapi ya, biarpun nggak butuh surga, kondisinya itu lebih nyaman gitu. Ngerti nggak? Kayak misalnya, kan tadi masih butuh harapan gitu, tapi masih versinya pikiran. Nah, di level selanjutnya, itu sudah bukan lagi pakai pikiran, itu tapi pakai sebuah hal yang, apa ya sebutannya ya? Ya condition atau non-dual. Nah, kita akan masuk ke sini sekarang teman-teman. 5 dimensi, ntar ini biar kelihatan, lihat ya. Nah, ini 5 dimensi non-dual. Oke, kelihatan ya? 5D. Oke. Jadi, ketika tadi misalnya 4 dimensi, tapi ini bersamaan teman-teman ya. Kita tuh sebenarnya bersamaan. Kita tuh kayak seakan-akan, oh aku harus menuju ke sini. Enggak, dari awal kita tuh ya bersamaan ini, 5 dimensi, 4 dimensi, 3 dimensi. Cuman butuh kita sadari bersama-sama sekarang, gitu. Di saat yang bersama, walaupun kita sudah 4 dimensi gitu ya, 5 dimensi, 4 dimensi gitu ya, yang paling utama tuh apa? Kesadaran kita saat ini, gitu kan? Nah, jadi ketika misalnya kita, maksudnya 5 dimensi non-dual itu apa? Itu adalah kondisi, kesadaran kita yang kalau misalnya Buddha bilang apa ya? Kondisi nirwana, non-dual udah. Bentuknya 4 dimensi itu ya, walaupun keyakinan kita tentang surga itu tetap ada, tapi kita udah naik lagi levelnya ke 5 dimensi. Itu. 4 dimensi Hongkong, kata Aaron Nodah. Ya, jadi ya, nah, intinya adalah ketika kita tuh sudah mengalami kondisi 5 dimensi, bukan berarti kita lepas juga dari 4 dimensi. Yang jelas, kita itu dari 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi itu bukan sebuah tingkatan yang seakan kita naik gitu aja. Kita dari awal udah ini semua. Tapi dari awal, kita sadar nggak? Kita sadar nggak? Itu. Nah, kenapa di malam hari ini kita bahas ini? Jangan-jangan selama ini kita nggak sadar. Kenapa? Karena masih banyak pendaman-pendaman tadi. Pendaman akan menyebabkan emosi. Emosi yang banyak menyebabkan pikiran. Pikiran tuh ribut kan, muter-muter terus. Muncul banyak pertanyaan. Padahal teman-teman, kalau kita mau stillness, mau stay aja di kesadaran yang tenang,
intuisi itu akan menjawab, teman-teman. Ya kan? Intuisi itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan diri kita sendiri. Makanya sebenarnya butuh nggak nih ada ocehan-ocehan omongan begini dari orang ini? Nggak butuh. Dari aku Fernando ini apa? Cocok doang, bacot doang. Kalau selama kalian tuh sudah bisa mengalami sendiri, itu nggak butuh orang lain, nggak butuh guru lagi, udah nggak butuh lagi yang begini. Tapi paradoksnya memang, kalau nggak ada yang memberikan yang mengingatkan begini atau berdiskusi sama-sama gitu ya, kayak kadang kita ya terlambat memahaminya, terlambat menyadarinya, ya kan? Jadi lebih enaknya ya kita sama-sama diskusi ini untuk segera menyadari, oh ternyata kita itu sama-sama berada di kondisi 5 dimensi secara konsep ya, walaupun mungkin ya secara konsep ini 5 dimensi apa ya, kondisi nirwana di mana kita itu benar-benar netral, benar-benar kondisinya bukan lagi surga neraka tapi beyond gitu ya, sudah beyond surga neraka. Jadi yang paling enak itu adalah sebenarnya ya di 5 dimensi. Ya kurang lebih gitu ya kata Kak Andrea, 5D berketuhanan tanpa berdogma, dan bahkan sudah lagi tidak ada surga neraka gitu. Tapi ini teman-teman perlu diperhatikan, ini perlu perlu lah ya, perlu teman-teman alami sendiri gitu. Ya, ini kan konsep dan pelajarannya teorinya kan, konsepnya. Jadi setelah tadi teman-teman tahu dari 3 dimensi, terus juga akhirnya tidak menyalahkan kenapa surga itu masih ada, narasinya itu 4 dimensi dan akhirnya 5 dimensi. Ternyata di 5 dimensi yang ada hanya non-dual, yaitu oneness. Oneness itu nggak lagi menyalahkan apapun. Oneness itu tidak lagi memisahkan antara diri kita dengan yang lain. Yang ada ya kamu adalah diriku yang lain, aku adalah cerminan kamu, dan begitu. Kalau di 5 dimensi, derita dan bahagia sama ya rasanya, Mas. Bahkan derita dan bahagia disaksikan saja. Ya kan? Jadi derita dan bahagia bahkan, gimana ya, aku nggak menyebut bahwa itu sebuah rasa sih. Kalau di rasa tuh masih di thinking, tapi di 5 dimensi itu bisa menyaksikan secara utuh yang disebut dengan rasa. Jadi bukan mengalami rasa lewat pikiran dan perasaan itu sendiri, tapi itu sudah merupakan total dari penyaksian kita. Kurang lebih ya melewati dualitas atau manunggal. Nah, teman-teman di sini tuh kurang lebih pasti sudah paham ya, sudah nerka-nerka ya. Ya tinggal kita ini aja, tinggal kita lakukan bersama. Ya. Udah sampai tahap ini sih kakak, tapi nanti mati rasa tuh tapi bangkit lagi. It's okay, itu kan bagian dari cerita dan perjalanannya kita ya. Nah, setelah sampai sini kan udah oke ya, dari ternyata 5 dimensi kondisi non-dual ya, non-dual. Makanya tadi ada yang bilang dualitas ya, makanya melewati dualitas ya apa? Non-dual nih. Makanya tulisannya non-dual lagi. Non-dual tuh beyond daripada dualitas, beyond daripada itu. Nah, jadi materi pada malam hari ini udah cukup ya menggambarkan bahwa oh ternyata hebat itu belief, sepowerful itu belief. Jadi bukan soal objek beliefnya, tapi beliefnya itu sendiri. Frekuensi beliefnya tuh mau kemana, ya? Gitu. Iya, berdamai dengan diri sendiri. Jadi karena ini ya Kak Aaron Lodah gini ya. Sebenarnya ada, cuman kalau versi kesadaran itu konsepnya kita sampai 5 dimensi dulu. Ada sih 6 dimensi, tapi karena 5 dimensi itu sudah mewakili stillness yang hakiki, yang hakikat. Seperti kondisi nibbana, nirwana gitu ya, yang beyond daripada 4 dimensi. Ya, sebenarnya nggak perlu dipikirkan sih, ini lagi apa, nanti naik lagi. Intinya ini tuh bukan untuk dipikirkan, tapi untuk disadari dan dialami, itu doang sebagai kesadaran. Caranya adalah ya kita sadari, alirkan kesadarannya ke keyakinan kita, mungkin informasi ini baru, ya bukan untuk sekedar diyakini, bukan sekedar untuk jadi dogma baru, bukan, tapi untuk meningkatkan kesadaran kita. Jadi bisa dibilang apa ya, ini bukan meninggalkan agama, nggak bertentangan dengan agama, apapun misalnya agama keyakinannya kalian, ini tidak bertentangan dengan agama Tuhan, tapi mungkin bisa jadi akan bertentangan karena selama agama dan Tuhannya menjadi objek dalam kepalanya. Gitu ya. Nah, bagi yang ingin surga, bukan hilang
bukan kayak surga nggak ada gitu, tapi justru dialami sekarang sebagai kenyataan. Jadi fokusnya ke keadaan sekarang, ya. Sekaranglah saat kita bisa mengalaminya pelan-pelan, latihan kesadaran, karena semuanya itu adalah kesadaran. Nah, kalau kita atensinya kita kecilkan jadi fokus ke diri kamu, itu yang namanya self consciousness atau kesadaran versi dirimu, yang disebut dengan ego, ya barulah melekat dengan pikiran dan identitas itu. Setelah itu muncullah dari ego, dari semua bentuk kesadaran itu muncullah apa? Dualitas. Dari dualitas apa? Dualitas kan kayak garis kiri kanan nggak terbatas. Nah, di dalam dualitas itu ada apa aja? Ada spektrum. Nah, spektrum inilah makanya ada yin dan yang gitu kan. Kalau misalnya dalam agama, saya versinya Islam gitu ya, disebut dengan dunia akhirat. Padahal dunia akhirat tuh bukan dunia sekarang, akhirat nanti, bukan begitu. Akhirat tuh gambaran yang disebut dengan samawati gitu ya, samawati wal ard gitu. Langit tuh menggambarkan kondisi hakikat akhirat yang disebut dengan kesadaran itu sendiri sebenarnya. Batin ya. Nah, kondisi batin itu ya 5 dimensi. Kondisi yang tenang, yang hakikat, yang nuansanya itu benar-benar netral, ya gitu. Aku gini teman-teman, kalau misalnya kata Aaron Nodah, mungkin masih baru ya, Aaron Nodah masih baru ya, jadi ada label gitu, Muslim, gitu. Kalau teman-teman yang di sini udah lama pasti udah tahu jawabannya. Bukan tentang Muslim, Kristen, karena aku bukan namaku, aku bukan agamaku, aku bukan label, aku bukan identitas, ya gitu ya. Itu kalau bang apa ini Kak atau Bang ya. Oke. Kalau orang udah ngikutin lama pasti tahu jawabannya itu. Nah itu ya. Nah, jadi setelah tadi ya kondisi batin 5 dimensi itu, setelah kita benar-benar netral, murni di 5 dimensi, barulah kita bisa menyaksikan secara total. Oke, bahas sedikit singgung tentang agama, ya. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, ya. Kalau teman-teman di sini kemarin ada yang saya murtad level terakhir pencerahan, murni tauhid. Oh, murni tauhid. Oke. Nah, terus sebenarnya di materiku juga ada yang namanya pengenalan, terus penyadaran, pengalaman, penyaksian. Nah, penyaksiannya apa? Sama dengan syahadat. Jadi penyaksian tuh syahadat tuh di keempat, baru setelah itu murni tauhid, pencerahan. Nah, jadi sebenarnya yang disebut dengan penyaksian itulah baru bisa kita di kondisi yang damai, kondisi yang netral. Baru makanya ada istilah kalau di agama Islam itu awaludin marifatullah. Awal beragama tuh ya marifat gitu ya. Tapi aku juga coba kita itu ya intermezzo aja agama. Jadi apa yang kita saksikan, segala spektrum tadi tentang bumi dan langit misalnya gitu, tentang dunia akhirat itu tuh satu ya. Tapi karena ini spektrum dan butuh pikiran untuk memahaminya butuh pikiran, makanya itulah yang disebut dengan masa lalu, masa depan dipisah-pisahkan gitu. Itulah 4 dimensi, masih ada pemisahan, masih dengan pikiran, tapi kita sadar. Nah, dengan kita sadar, kita tidak terjebak di realitas 3 dimensi, tapi di 4 dimensi. Cirinya gimana kalau kita sadar di 4 dimensi? Kita tadi yakinnya sudah di 4 dimensi, dan kita bisa memunculkan niat. Nah, niat, keyakinan, barulah realitasnya itu ke 3 dimensi akan bergeser, gitu ya. Jadi untuk merasakan surga gimana? Untuk merasakan surga, ya dengan realitas fisik, ya realitas fisik ini ya kita makan, kita ini, dan bersamaan dengan kondisi batin kita yang damai, jadi nggak bentrok. Itulah surga maksudnya gitu. Aku pengen sebenarnya bahas khusus gitu ya, yang versinya tuh yang versi Islami, tapi ini kan teman-teman ya kita kesadaran murni ya, jadi takutnya melenceng gitu, oke ya. Jadi itu aja teman-teman, yang kesadaran tuh yang tanpa batas, semakin halus, semakin less physical dari actual body, tapi kita bisa rasakan aplikasinya. Kita sadari bersamaan bahwa surga tuh bukan nanti, tapi sekarang. Ya. Nanti dan nanti itu adalah ilusi daripada pikiran karena dia masih terjebak di 3 dimensi. Nanti padahal waktu itu ilusi kan. Yang selamanya yang ada itu ya sekarang. Makanya
Sebenarnya langit dan bumi itu persepsi kesadaran, maksudnya dunia akhirat tuh satu sebenarnya, satu. Ketika kita sudah di 5 dimensi itu tuh satu kesatuan. Kita mundurkan ke 4 dimensi, maksudnya untuk kita pahami, untuk bisa kita rasakan, ada pengalaman kondisi sekarang yang butuh kita tingkatkan, kita kembangkan, dan ada harapan dengan tujuan yang bisa kita peroleh. Kita tarik gitu harapannya. Oke? Makanya di malam ini kita luruskan kembali apa itu kesadaran tentang belief, ya kan? Atau makanya kata boleh gabung bahas secara spesifik secara Islam Om itu ya. Iya. Tapi karena ini sekarang nih kita lagi dalam programnya kesadaran materi yang khusus, yang prakteknya, yang kita praktekkan secara kesadaran, mungkin kita skip dulu yang versi Islam atau ya. Kita skip dulu karena biar nggak melenceng. Karena aku bisa akan, misalnya tadi ya, ini sedikit aja. Misalnya tadi ini, yang kita bahas tadi itu ada di surat Hud ayat 108. Nah itu, udah stop sampai situ aja biar kita nggak terlalu melenceng. Oke ya? Ya gitu sebenarnya ya. Tapi agama bisa jadi referensi aja untuk diskusi diskusi menarik aja gitu. Oke, skip. Lanjut ya, fokus program aja dulu. Terima kasih Kang Rosidin. Jadi kesimpulannya malam ini bahas keyakinan versi kesadaran. Tadi oke ya, berarti udah nggak ada pertanyaan. Nah, kesimpulannya gini teman-teman, bahas keyakinan versi kesadaran, barulah kita bisa menciptakan siklus di mana kita sudah penyaksian murni total. Ketika di 4 dimensi kita mulainya dari 4 dimensi dan kondisi batin kita 5 dimensi, pikiran kita 4 dimensi, apa yang terjadi? Kita menciptakan niat, yakin di dalamnya, niat dan yakin bersamaan. Ketika sudah niat dan yakin, maka apa yang mengikuti? Energinya mengikuti, vibrasinya mengikuti, frekuensinya mengikuti, dan terjadilah apa? Manifestasi. Gitu ya. Nah, di sini pondasinya. Jadi pondasi utama adalah belief. Jadi bukan soal objek beliefnya, tapi beliefnya itu sendiri. Oke? Keyakinan yaitu belief akan menjadi niat. Jadi kalau kita sudah sampai sini ya, udah tahu cara mainnya dunia ini gimana. Oh gitu doang, nangkep ya cara mainnya. Kalau di sini kita udah sadar ya, kita akan nangkep gitu. Dan ini ketika teman-teman udah bisa sampai di sini, ternyata belief itu penting ya. Tanpa kita juga menyalahkan belief tentang orang lain, karena orang lain adalah diri kita yang lain, maka selanjutnya kita tidak akan menyalahkan orang lain dan tidak akan menyalahkan diri sendiri, tidak akan menyalahkan keadaan, tidak akan menyalahkan sekitar. Yang perlu disadari kondisi diri kita sendiri, kondisi batin, kondisi kedamaian, dan kondisi 5 dimensi diri kita sendiri. Oke? Situ teman-teman ya. Oke, sudah jam 9 lewat ya. Materi kita tuh simple aja, nggak perlu lama-lama. Ya. Anggap ya, jadi tadi nggak perlu kita kemana-mana. Kita akan bisa lanjut dari sini ke pertemuan-pertemuan berikutnya kalau kita tuh udah nyaman di materi-materi yang kita bahas. Oke, yang dibahas pada malam hari ini dan kesadaran versi sekarang ada berapa dimensi? 3 dimensi. Sebenarnya misalnya 1-2 dimensi nggak penting sih. Cukup menyadari 3 dimensi, ya. Cukup menyadari 3 dimensi, 4 dimensi dan 5 dimensi itu aja udah cukup. Jangan tambah beban pikiran untuk berapa dimensi, apalagi di kayak kalau matematika gimana? Mungkin ini bukan tentang matematika, ini juga tentang konsep ya, konsep bahwa untuk menyadari sebagai kesadaran bahwa ada 3 dimensi. 3 dimensi itu yang apa? Yang realitas penuh dengan dualisme, penuh dengan dan terjebak di situ kalau 3 dimensi. 4 dimensi kita berpikir 4 dimensi mana tadi. Bentar, ini kan 5 dimensi kayaknya udah nggak perlu ditanya lagi ya, non dual gitu. Cukup gitu, udah non dual. Nah, gitu kan. Nah, ini yang 4 dimensi itu gini intinya. Bentar ya. Nah, tadi 4 dimensi. Nah, inti 4 dimensi itu thinking dan thinking. Gitu ya. Jadi sadar berpikir itu di kesadaran 4 dimensi. Nah, disitu belief mulai kita
setara dengan frekuensi yang nyaman, vibrasi yang damai itu. Intinya harapan. Makanya narasi tentang surga tuh bukan tentang objek surganya, bukan itu. Kalau masih teridentifikasi sama surga yang nanti-nanti, itu berarti terjebak di 3 dimensi. Dia berpikir tentang ketakutan. Bahwa, aku pengen surga gitu. Tapi itu kan proses teman-teman ya. Kita nggak bisa memaksakan orang bahwa harus langsung di 4 dimensi kayak begini. Nggak boleh juga. Karena itu adalah kesadarannya mereka. Mereka adalah aku yang sedang menjalani prosesnya masing-masing. Iya, surga itu vibrasi. Karena biar gimana pun, nanti itu adalah ciptakan pikiran. Nanti itu juga ciptaan pikiran. 4 dimensi itu adalah kita bisa sadar bahwa menarik yang 3 dimensi, yang nyata, yang real, bisa kita alami. Kalau yang 3 dimensi itu yang gini, teman-teman. Bedakan, aku akan bilang ke kalian bahwa bedakan, ini penting. 3 dimensi itu halusinasi. 4 dimensi itu imajinasi. Oke ya? Ya agak nggak enak kan. 3 dimensi itu halusinasi. Lu halu gitu ya. Itu masih 3 dimensi tuh. Dia nggak akan bisa berkembang. Karena dia halu. Nggak ada bridge, nggak ada jembatan antara yang 3 dimensi ke 4 dimensi. Gimana dia bisa mencapai 5 dimensi ketenangan batin karena kesadarannya nggak nyampe. Dia akan terjebak di halunya 3 dimensi itu. Makanya ketika kesadarannya naik dan dia bisa berpikir secara rasional dan secara intuisi, bahkan beliefnya itu juga nyambung untuk menarik 3 dimensi dia berubah ke keadaan yang lebih tinggi, lebih berkembang, lebih baik, itu 4 dimensi. Itu. Kalau diskusi santai tanpa materi di hari apa, itu minggu bebas. Kemarin juga Bang Rosidin, ini ada yang udah request ke aku di hari Minggu itu, dia bahas Vikiana Bhairawa Tantra. Nanti kita bahas yang di hari Minggu itu bebas. Di Minggu kan kita bebas, nggak sesuai materi ini. Di materi maka ada tulisan, agak jelimet, 4 dimensi apalah. Tapi ya namanya materi ya kita harus bahas kan. Ya surga itu vibrasi. Aku saya perasaan ya. Walau kebanyakan supranatural kayaknya gitu ya. Iya, kita kan bebas bahasnya. Bahasnya bebas-bebas gitu aja. Ya. Oke, terakhir gini teman-teman. Karena tadi kita udah sadar pikiran itu adalah pikiran itu menciptakan nanti masa lalu, kita sadari dia aja di 4 dimensi. Oh ternyata dengan memikirkan sekarang, maka dengan sadar momen sekarang di 4 dimensi bahwa nanti itu juga merupakan seni yang kita ciptakan dari sekarang. Masa depan yang nyaman, yang enak, yang sadar, selama kita bisa totalitas di dalam kondisi sekarang, mengalami present moment, ya, barulah kita punya kemampuan atau punya kesadaran untuk create, membuat, creating, ya, menciptakan. Dan ketika menciptakan kreasi atau belief yang baru sesuai dengan kesadaran yang lebih tinggi, itu akan menjadi sebuah atensi. Bisa nggak dengan perbuatan baik kita nyampe 5 dimensi? Bisa selama kesadarannya terus bertumbuh. Bahwa nanti bukan lagi soal perbuatannya, bukan soal kebaikannya lagi, tapi soal kondisi batin kita. Karena belum tentu apa yang dianggap baik, itu benar-benar baik. Karena baik itu merupakan konsep sosial juga. Baik buruk tuh konsep sosial, makanya ada yang konsep universal, itu dari dimensi kesadaran. Moral, nilai-nilai. Tapi kalau kita ngomong soal baik buruk, belum tentu baik yang kita anggap baik, itu misalnya kayak kita melakukan sesuatu yang baik gitu ya kan? Tapi sosial media nangkepnya beda nih. Terus kita difitnah, bukan difitnah, orang lain salah paham. Terus nganggapnya nggak baik. Jadi nggak baik, malah petaka bagi kita. Gitu kan? Nah itulah. Jadi sebenarnya jangan fokus di soal perbuatannya. Ya perbuatan oke, tapi itu di kita, di versi kesadaran, kita tuh fokusnya, kita sadari itu tentang batin kita sendiri. Nanti intuisinya, spontanitasnya otomatis dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang nyaman gitu. Ya tiap dimensi ada tingkatan kebenaran masing-masing, ya betul. Nah, oke. Jadi sampai tadi ketika kita bisa meng-create belief itu, belief dari kesadaran, itu terbentuk atensi. Dari atensi menciptakan sudut pandang. Nah, sudut pandang itu, inilah yang dia tadi tiap dimensi ada tingkat kebenarannya, itu yang disebut dengan perspektif.
Nah, kesadaran tentang sudut pandang ini kan menjadi atensi. Atensi jadi apa? Atensi akan otomatis menghubungkan diri kita dengan objek yang akan kita sentuh atau objek yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan koneksi. Atensi menciptakan koneksi. Koneksi ini ada jembatannya. Jembatan ini ke apa yang kita sebut gambaran, label, identitas, yaitulah untuk menggerakkan realitas 3 dimensi kita. Dari realitas 3 dimensi, barulah terbentuk belief tadi. Belief jadi emosi, emosi jadi pikiran, pikiran jadi pengalaman, dan pengalaman jadi kenyataan. Itu yang terjadi dalam hidup kita sekarang. Jadi, kesimpulannya adalah ketika kita menyadari belief kita, ya, latihan untuk menyadari belief kita, maka simpelnya akan merubah hidup kita gitu. Jadi kita tutup ya teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak, kita akan tutup. By the way ya, karena ini merupakan program, terima kasih buat teman-teman kemarin yang sudah sudah donasi. Terima kasih dan thank you, selamat. Pokoknya inilah, aku nggak bisa memberikan kata-kata berterima kasih lah, sangat berterima kasih. Gitu ya intinya. Aku nggak bisa berkata-kata banyak itu karena terlalu happy juga aku. Oke, intinya buat teman-teman yang berdonasi terima kasih dan membantu program ini untuk terus berkembang dan terus, karena aku juga ini senang juga menyampaikan ini dan tambah senang lagi ketika dibantu dengan dukungan ya. Terima kasih sama-sama Bang Rosidin. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan live kedua ini yang di program khusus pada malam hari ini. Oke? Oke, kurang lebih aku tunggu teman-teman masih ada pertanyaan atau komentar. Kalau nggak ada, kita akan tutup 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Begitu, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Kalau misalnya mau bertemu bebas, bahas-bahas yang bebas, kita sampai berjumpa di hari Minggu dan di tiap Rabu kita akan melanjutkan materi di kelas ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Selamat malam.